Akhir tragis si pembakar Al-Quran Swedia. Kini nasibnya tak tertolong lagi. Umat Islam murka besar. Palu dan ancam bakar Al-Quran tiap hari Jumat. Swedia siap-siap diboikot umat Islam sedunia. Palu dan janji bakar Al-Quran tiap Jumat sampai Swedia masuk NATO. cnnindonesia.com. Politikus ekstrim kanan Swedia Denmark anti-Islam Rasmus Paludan kembali memicu amarah publik dengan membakar Al-Quran lagi. Kali ini aksi anti-Islam itu ia lakukan di depan sebuah masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark pada Jumat 27 Januari. Dikutip surat kabar Swedia Aftonbladet, politikus Denmark Swedia itu berjanji akan menggelar aksi bakar Al-Quran setiap Jumat sampai Swedia bisa masuk anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization (NATO). Sebelumnya, Paludan telah lebih dulu menggelar aksi serupa di depan kedubes Turki di Stockholm, Swedia. Aksinya itu digelar sebagai bentuk protes terhadap Turki, negara mayoritas Islam, dan juga mayoritas Muslim yang terus menghalangi Swedia untuk masuk NATO. Turki, anggota NATO sejak 1952, akan menerima Swedia dan Finlandia masuk aliansi pertahanan itu dengan alasan kedua negara masih mendukung organisasi yang dianggap Ankara kelompok teroris. Ketua negara Nordik itu juga masih menerapkan sanksi dan embargo senjata terhadap Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan pun melayangkan sejumlah syarat kepada Swedia dan Finlandia jika ingin mendapat restu Ankara masuk NATO. Salah satu syarat itu adalah memulangkan sejumlah aktivis Partai Pekerja Kurdistan yang dianggap Turki teroris. Namun sejak aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan, relasi Turki-Swedia makin rumit sampai-sampai Erdogan menegaskan kepada Stockholm jangan berharap dukungannya untuk masuk NATO. Sementara itu, Swedia dan Finlandia membutuhkan persetujuan seluruh anggota NATO agar bisa masuk aliansi itu. Di sisi lain, Denmark buka suara atas aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan di Copenhagen. Denmark memiliki hubungan baik dengan Turki, dan kasus ini tidak mengubah hal itu, ucap Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen seperti dikutip Reuters. Tugas kami sekarang adalah untuk berbicara dengan Turki terkait situasi di Denmark, paparnya. Masa demo protes pembakaran Al-Quran bakar bendera Swedia. Masa dari sejumlah organisasi masyarakat menggelar demonstrasi di depan kedubes Swedia, Jakarta Selatan untuk memprotes aksi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan di Swedia. Masa membakar bendera Swedia. Pantauan detik.com di lokasi demo, Senin 30 Januari 2023. Masa sempat bertemu dengan perwakilan dari kedubes Swedia. Mereka kemudian menyampaikan tuntutan terkait aksi pembakaran Al-Quran dan Rasmus Paludan. Intinya jawaban pemerintah Swedia melalui wakil jubir dubesnya, beliau mengatakan bahwa lewat Perdana Menterinya sedang mengecam dan mengutuk tindakan Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran. Kemudian surat kita tuntut kita. Surat pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Habib Muhammad Alatas selaku Ketua Umum Front Pembela Islam. Ustadz Yusuf M. Martak selalu Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Kiai Haji Abdul Qahar selaku Ketua Umum Persaudaraan Alumni. Selain itu, mereka terlihat membakar bendera Swedia. Setelah membakar bendera Swedia, mereka berpindah ke kedubes Belanda. Lalu lintas di sekitar kedubes Swedia, kawasan Kuningan, Jaksel terpantau macet. Polisi terlihat mengawal masa aksi. Berikut pernyataan sikap massa bela Al-Quran. Yang pertama, mengutuk dan mengecam keras tindakan keji pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Laknatullah Rasmus Paludan dan Laknatullah Edwin Wagensveld. Dua, mengutuk dan mengecam keras sikap negara Swedia, Denmark dan Belanda yang justru melindungi dan memfasilitasi tindakan ekstremis yang melukai hati umat Islam seluruh dunia, serta kami menyerukan agar pelaku penista kitab suci Al-Quran akan segera diseret kepada proses hukum. 3. Menurut pemerintah Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya berhenti pada kecaman belaka, tetapi melakukan tindakan politik yang lebih nyata dengan memboikot, memutus hubungan diplomatik, serta menganggur duta besar Swedia
Denmark dan Belanda sebagai negara yang termasuk memfasilitasi dan melindungi penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. 4. Menurut negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam untuk mengambil tindakan nyata terhadap Swedia, Denmark, dan juga Belanda dengan memboikot dan memutus hubungan diplomatik negara-negara yang melindungi dan memfasilitasi penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. 6. Menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk bertemu dan bahu-membahu dalam melawan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Dilakukannya aksi nyata seperti melakukan pemboikotan terhadap produk-produk negara Swedia, Denmark, dan juga Belanda yang telah melindungi dan memfasilitasi penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasi dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.